Sinetron-sinetron kita ini kayaknya masih agak miskin ide. Ya sesekali Mbok ya jangan ngikutin seleranya penonton, gimana ya? Ini kan sinetron yang sesuai dengan selera penonton ya, gitu ya. Kasihan dia. Dia belum terbiasa belajar sendiri di rumah. Kamu harus banyak perhatikan dia. Iya, Bu. Halo, Pak? Iya, Pak? Aduh, udah jam 8. Ibu harus kasih obat nenek jam 7. Ibu kasih obat nenek dulu ya. Banyaknya adegan kekerasan seperti berkelahi, bentak-bentakan, ataupun adegan berciuman dan bermesraan di dalam sinetron sering membuat kita was-was. Apakah sebuah sinetron layak ditonton oleh anak-anak atau keponakan kita yang masih di bawah umur? Di satu sisi, sinetron itu adalah karya anak bangsa yang harus kita hargai dan dukung. Nah, apa sebaiknya yang harus dilakukan? Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini saya, Kori Olivia dari Tagar TV, telah bersama dengan Mima Susanti, Koordinator Bidang Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia. Halo, Bu Mima. Halo. Halo Mbak Kori. Halo Bu Mima, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Terima kasih Bu sudah mau luangkan waktunya untuk Tagar TV, Bu. Iya Mbak. Iya, Bu, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, Bu, banyak sekali sinetron yang membuat kita was-was apakah layak ditonton oleh anak-anak kita atau tidak. Bahkan banyak juga sinetron yang sudah ditegur oleh KPI ya, seperti Dari Jendela SMP. Apa sebenarnya yang salah dari sinetron itu, Bu? Terima kasih Mbak Kori. Mbak Kori, KPI ini kan melakukan penilaian atas muatan ya atau konten yang ada di program siaran. Kalau di sinetron yang dimaksud oleh Mbak Kori tadi adalah memang sinetron ini kan menceritakan tentang kehidupan anak SMP ya. Yang memang kalau berdasarkan P3SPS ini SMP ini kan kategorinya antara 13 sampai 15. Dia masuk dalam kategori anak. Nah, maka memang dia karena kategori anak ya maka sinetron ini harusnya memang disesuaikan dengan psikologi anak gitu harusnya gitu ya. Nah, dalam tayangan dari awal dan beberapa episodenya itu memang kita nilai ada beberapa komunikasi, perbincangan gitu ya, jalan cerita yang memang kita simpulkan memang tidak pantas bagi anak dan remaja. Misalnya di situ cerita tentang pernikahan dini kan itu ya, cerita tentang kehamilan yang di luar nikah gitu. Nah itu memang model cerita seperti ini memang nggak sesuai gitu. Nah itu makanya atas beberapa pertimbangan itu kita menjatuhkan sanksi teguran kepada salah satu program di dalam hal ini lembaga penyiaran SCTV ya untuk program siaran sinetron Dari Jendela SMP. Nah, ini KPI telah menggelar pertemuan dengan perwakilan SCTV ya Bu ya. Dan dalam pertemuan tersebut Deputi Direktur Program SCTV David Suwarto sudah memastikan alur cerita sinetron Dari Jendela SMP telah disesuaikan sedemikian rupa dari cerita asli versi novel. Dan dia juga menegaskan tidak ada cerita kehamilan di usia sekolah sebagaimana yang ramai diperbincangkan warganet di sosial media. Ini gimana nih Bu pendapatnya? Ya, jadi gini, sinetron yang tayang di televisi itu kan sebelum ditayangkan kan sudah mendapatkan SLS ya, surat tanda lulus sensor gitu ya. Nah dari situ bisa langsung ditayangkan. Posisi KPI itu tidak bisa mensensor tayangan karena itu bukan kewenangannya. KPI itu akan bekerja, akan melakukan penilaian ketika sebuah program siaran itu sudah ditayangkan. Ya. Nah, tapi KPI bisa memposisikan, mengingatkan kepada para pihak dalam hal ini lembaga penyiaran ya atas konten atau atas program siaran yang akan ditayangkan. Nah, terkait dengan
pernyataannya Pak David kan KPI kan belum pernah lihat tayangannya ya. Ya penjelasan kan memang harus dilakukan, penjelasan itu harus dilakukan karena kan itu kan sinetron kalau tidak salah ya, bisa dikoreksi, sinetron baru gitu ya, yang baru tayang, yang baru banget tayang pada situasi pandemi. Kan kalau sinetron-sinetron kan di masa pandemi ini kan banyak tayangannya kan rerun ya, karena kan beberapa produksi sinetron kan ada yang dihentikan gitu, ada yang memang tidak dilanjutkan, ada yang memang tidak produksi sama sekali. Nah itu sinetron yang baru yang memang secara psikologis ya masyarakat pengen tahu nih gitu kan, ini sinetron apa gitu. Walaupun memang para pihak SCTV sudah menjelaskan, tapi kan KPI tidak pernah tahu nih tayangannya seperti apa. Nah, ketika sudah ada penjelasan, nah, pas ditayangkan kan KPI baru melihat, oh realitas tayangannya seperti ini. Akhirnya ya KPI melakukan koreksi lah penilaian. Oh, jadi KPI sendiri belum menonton secara langsung sinetronnya itu, Bu? Belum, kan kita nggak punya kewenangan audit, ya. Nggak punya kewenangan. Yang sudah nonton kan lembaga lain yang makanya keluar surat izin ininya, surat tanda lulus sensornya. KPI belum pernah melihat. KPI akan melihatnya ya setelah itu tayang, gitu ya. Makanya penilaiannya baru berjalan. Oh, oke. Jadi sebenarnya wewenang KPI itu seperti apa, Ibu? Gimana Mbak Kori? Jadi sebenarnya wewenang KPI itu seperti apa, Ibu? Ya, KPI kan punya kewenangan, diberikan kewenangan ya untuk mengawasi pelaksanaan atas peraturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Itu kewenangan KPI yang pertama. Terus dia menyusun standar program siaran, dan itu udah ada ya P3 SPS. P3 SPS itu menjadi panduan bagi KPI untuk menjalankan kewenangannya, memberikan penilaian atas konten-konten yang ada di program siaran. Nah, tadi salah satunya ya. Sebenarnya kan banyak ya yang semua isi dari program siaran itu semua diberikan penilaian oleh KPI. Nah, hasil penilaian itu seperti apa? Misalnya dalam bentuk penindakan ya, salah satunya adalah penjatuhan sanksi, atau misalnya kalau misalnya masih potensi saja belum diputuskan melanggar, kita bisa memanggil para pihak melalui mekanisme pembinaan gitu ya. Kalau kita membutuhkan informasi yang lebih mendalam gitu ya, karena kan kalau tampilan di layar kaca itu kan kita nggak tahu nih kadang maknanya apa nih, karena kalau KPI ragu gitu ya, penilaian untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, kita bisa memanggil lembaga penyiaran yang berapa metode yang digunakan KPI untuk melakukan penilaian dan sekaligus memberikan saran ya atas sebuah tayangan kepada lembaga penyiaran. Oke, bentuk sanksi yang diberikan itu seperti apa sih, Bu? Bentuk sanksi dari KPI? Ada beberapa sanksi ya, sanksi administrasi ya. Jadi KPI itu menjatuhkan sanksi administrasi dalam bentuk sanksi administrasi. Yang pertama, sanksi teguran tertulis. Teguran tertulis ini ada teguran tertulis pertama, ada teguran tertulis kedua. Itu sanksi penjatuhan sanksi penghentian sementara. Jadi kalau udah dijatuhkan sanksi pertama, dijatuhkan sanksi teguran tertulis yang kedua, yang ketiga nggak ada, yang ketiga itu udah proses penghentian sementara. Itu sudah dijatuhkan di beberapa program siaran ya untuk penghentian sementara. Nah nanti kalau misalnya ternyata, saya kasih contoh nih ya, dalam perjalanan ternyata sinetron yang dimaksud ini muatannya ada yang diduga dilanggar kembali gitu ya. Ya KPI karena sudah ada teguran tertulis pertama, maka ketika ditegur lagi akan dijatuhkan teguran tertulis kedua. Oke. Nah, Mbak Kori, untuk menjatuhkan sanksi denda kan kita belum punya prosedurnya ya, Mbak Kori. Jadi masih dalam proses penyusunan karena mau ada rencana revisi P3 SPS. Jadi berdasarkan PKPI nomor 2 tahun 2012 tentang standar program siaran ini, hanya 2 sanksi administrasi yang baru bisa kita jatuhkan kepada lembaga penyiaran. Oke.
Jadi sekarang ini masih sanksi administrasi, kemungkinan nanti akan ada sanksi denda ya, sedang diatur ya saat ini ya. Iya, insya Allah mudah-mudahan ya, butuh proses karena kan ini sudah ada aturannya, cuman mekanisme atau prosedurnya, bagaimana tata cara penjatuhan sanksi denda ini yang memang masih terus kita diskusikan dengan berbagai pihak ya. Oke. Nah Bu Mimah, selain dari Jendela SMP, sinetron apa lagi yang pernah mendapatkan teguran dari KPI? Ada ada Anak Langit ya, itu sudah pernah dihentikan sementara. Anak Langit. Saya kalau suruh mengingat kembali agak lupa, saking banyak. Banyak ya Bu ya? Tidak, bukan hanya sinetron ya, ada beberapa program siaran, variety show misalnya ada gitu ya. Infotainment ada gitu ya, bukan hanya sinetron. Mungkinkah ada masukan dari Bu Mimah sebagai perwakilan KPI supaya tayangan-tayangan di TV kita, di TV nasional kita ini lebih menarik sehingga para penonton itu bisa senang menontonnya dan tidak beralih ke aplikasi streaming film yang lagi hits sekarang ini kan? Gimana Bu? Iya. Nah, sebenarnya kita nih KPI ini kan punya PR-nya 2 ya, PR yang memang untuk di siaran ini, dia KPI ini harus mengawasi isi siaran sekaligus memastikan bahwa industri televisi ini harus tetap tumbuh. Gitu, ya. Ini 2 sisi mata uang yang memang dia saling berkaitan karena sanksi yang dijatuhkan kepada lembaga penyiaran ini ya seharusnya bisa memberikan efek jera ya. Efek jera maksudnya poin-poin yang dimaksud yang ditujukan bahwa itu melanggar itu harapan KPI ya itu tidak diulangi lagi kan gitu ya maksudnya. Nah, tapi yang perlu dipahami bahwa kadang banyak ditonton bukan berarti itu sinetronnya emang bagus, belum tentu seiring dia belum tentu seiring. Karena ada beberapa sinetron yang penontonnya banyak tapi juga banyak yang menilai banyak memberikan dampak yang negatif gitu. Kayak sinetron itu kayak kasih contoh ya. Ini kan sebenarnya sinetron Anak Langit itu banyak loh yang nontonnya gitu ya. Tapi karena ternyata muatan adegan kekerasannya juga banyak yang dikritik oleh pemirsa gitu ya, oleh netizen gitu ya dikritik. Nah, kalau ditanya bagaimana gini, sebenarnya gini, kita ini memang sinetron kita ini kayaknya masih agak miskin ide. Miskin ide maksudnya gini, masih terjebak pada kehidupan percintaan, misalnya perselingkuhan gitu ya, dan juga pernikahan yang perkawinan dini misalnya. Jadi perceraian gitu ya. Jadi tema-temanya itu kadang masih berkutat di situ. Walaupun ada alibi yang bilang justru itu yang diminati. Nah, kalau posisi KPI harus mengarahkan teman-teman industri penyiaran agar ya sesekali Mbok ya jangan ngikutin seleranya penonton gimana ya. Ini kan sinetron yang sesuai dengan selera penonton ya gitu ya. Tapi kita nggak menafikan kalau ada beberapa sinetron yang bagus. Kenapa? Karena memang KPI punya program, salah satunya program anugerah KPI Award misalnya ya, apresiasi diberikan kepada insan televisi yang dia memproduksi program siaran yang ratingnya bagus, penontonnya juga bagus, kualitasnya juga bagus. Nah harusnya ini tuh beriringan gitu ya, penontonnya banyak tapi kualitasnya juga bagus. Terus apresiasi terhadap program siaran anak ya, memotivasi teman-teman di televisi maupun radio untuk memproduksi program siaran anak yang memang hari ini kita boleh bilang sangat miskin, sangat sedikit dibandingkan program-program siaran yang yang bisa dinikmati oleh bukan anak-anak kan gitu. Atau misalnya ada anugerah siar Ramadan, misalnya apresiasi diberikan kepada para insan televisi untuk program-program yang memang
ada di bulan Ramadan. Jadi memang ada motivasi-motivasi dalam bentuk apresiasi oleh dari KPI yang diberikan kepada lembaga penyiaran mensupport mereka untuk terus memproduksi program-program siaran yang berkualitas, yang baik, juga ratingnya, share-nya juga bagus. Nah ini yang berat, yang beratnya mungkin yang dirasakan itu ya, yang berat karena belum bisa selaras gitu, bisa sejalan. Kalau ratingnya bagus, pasti kualitas bagus gitu, siarannya baik. Nah itu belum selaras gitu ya. Di dalam riset indeks kualitasnya KPI di periode kedua ya, tayangan infotainment itu masih dalam posisi belum mencapai indeks kualitas yang berdasarkan KPI itu angkanya 3 gitu. Jadi masih ngomongin soal itu yang sampaikan kualitas infotainment kita masih rendah. Terakhir tuh kita melakukan penilaian ada satu sinetron infotainment yang dia menceritakan perselingkuhan, efek perselingkuhan itu tapi bahagia misalnya gitu. Kan itu kan nggak mendidik ya. Terus anak-anak di situ ditampilkan wajah-wajah anak hasil perselingkuhan misalnya. Ini menurut kita kurang bijak. Apa sih dampak positif yang ingin diambil dari tayangan seperti ini misalnya? Terus menceritakan kehidupan privasi, apa dampaknya gitu. Jadi memang evaluasi ini memang harus terus dilakukan. Namanya mengingatkan kan harus terus-menerus ya. Mengingatkan itu harus terus-menerus karena industri televisi ini kan dia terus berubah gitu, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu Mbak. Oke, kalau gitu bisakah Ibu rekomendasikan 5 sinetron misalnya yang layak tonton? Kalau sinetron berdasarkan anugerah yang menjadi juara anugerah KPI 2019 aja ya. Nanti diceknya di di Instagram KPI ya, Ibu nggak hafal. Nggak hafal beberapa. Oke. Tapi ada PPT ya, para pencari Tuhan itu beberapa kali juara ya, dalam anugerah KPI itu yang saya ingat itu. Nanti sisanya dicek di Instagram KPI ya. Oke, Bu Mimah, ada hal yang dinilai norak oleh banyak orang nih, diantaranya tontonan kartun SpongeBob di blur bagian dada. Nah, ini dianggap berlebihan. Apa blur itu KPI yang lakukan atau atas perintah KPI dan bagaimana ini menurut Ibu dengan penilaian norak ini, Bu? Oh, yang SpongeBob ya, yang kartun yang cewek itu ya. Kalau blur itu kan kebijakan internal redaksi ya, bukan KPI ya. Tapi KPI ini kan juga melakukan penilaian, nggak bisa sepotong-sepotong ya. Menilai terhadap sebuah program siaran tuh nggak bisa sepotong-sepotong. Tapi kalau kalau misalnya ada gambar yang diduga gitu ya nggak kurang sopan dan layak ditayangkan, apalagi itu sinetron, apalagi itu program yang ditujukan kepada anak, KPI ya pasti akan mengingatkan gitu. Itu kan akan agak sensitif. Kecuali misalnya itu posisinya kalau misalnya posisinya kalau lagi ada lomba, misalnya lomba berenang, kan nggak mungkin juga di blur ya. Itu kita lihat konteksnya dulu ya Mbak ya. Kan sering juga Bu ada di berita misalnya ada misalnya gambar ibu-ibu sedang memakai daster tapi memang dadanya agak turun sedikit. Nah, itu di blur juga. Kesannya itu seksi padahal sebenarnya kalau kita lihat biasa aja kok. Iya Mbak, seksi itu kan jadi subjektif ya. Penilaian Mbak dengan saya juga agak berbeda soal seksi. Tapi kita mau lihat konteks tayangannya dulu. Konteks tayangannya itu saat itu lagi dalam suasana apa kan begitu ya. Dalam suasana apa, terus kenapa dia pakai pakaiannya agak ini gitu ya. Tapi kalau misalnya kan kadang ini juga terlihat nanti dari cara mengambil gambar. Kalau misalnya dari jarak dekat dan terlihat ya lebih baik di blur. Tapi kan kalau kadang pengambilan gambar kan dari jauh nggak begitu terlihat ya nggak apa-apa. Begitu. Oke, Bu Mimah, menurut Ibu apakah wewenang KPI saat ini sudah cukup? Apa mungkin wewenang apalagi yang seharusnya dimiliki KPI menurut Ibu Mimah?
Kalau KPI ini kan ya bekerjanya kan berdasarkan undang-undang aja yang sekarang yang sudah ada ya 32 tahun 2002. Soal kewenangan kan kewenangan KPI ini kan core bisnisnya kan mengawasi konten ya, konten media, televisi dan radio. Tapi kan zaman ini kan udah berubah, orang sudah beralih ke media lainnya gitu ya. Nah, ini yang jadi diskus di internal kita, apakah memang dimungkinkan misalnya KPI mengawasi media lainnya di luar televisi yang radio yang hari ini juga akan bermigrasi ya ke digital gitu ya. Nah, ini yang masih menjadi perdebatan. Kalau kami prinsipnya ketika kami diberikan kewenangannya kami jalankan gitu ya. Kami akan menjalankan sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Tentu saja banyak hal ketika kewenangan itu bertambah, berarti infrastrukturnya harus ditambah juga, gitu ya, sumber daya manusianya juga harus ditambah juga, karena kan apakah kalau misalnya teknologinya nanti sudah bisa lebih canggih ya berarti tenaga SDM-nya dikurangi, kita pakai sistem ngawasinya gitu ya, tidak seperti sekarang yang masih konvensional. Jadi banyak pertimbangan, tapi kalau diberikan kewenangan untuk mengawasi media lainnya yang sekarang ini sudah tumbuh berkembang pesat di Indonesia, ya kami kembalikan kepada negara. Negara mau memberikan kewenangan, KPI akan siap menjalankannya. Oke, Bu Mima, terima kasih banget untuk sharingnya. Semoga perbincangan kita ini ada manfaatnya dan semoga tayangan-tayangan di TV kita bisa lebih baik lagi kualitasnya, Bu ya. Terima kasih, Mbak Kori. Baik netizen, demikian perbincangan kita bersama Mima Susanti, Koordinator Bidang Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.